Kita lanjutkan Pak Bu ya. Baik, supaya ringkas kita langsung saja di poin yang keempat. Setelah tadi kita menyimak bagaimana hadis Nabi menyampaikan ataupun menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah bahkan menjadi banyak golongan, 73 golongan, dan satu yang akan selamat, yaitu yang meniti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kemudian di poin yang keempat ini kita lihat kenapa kemudian banyak Islam atau kaum muslimin sebagiannya menyimpang. Ada sebab-sebabnya. Dikatakan sebab utama penyimpangan golongan-golongan. Ya, setidaknya ada dua sebab yang paling utama. Yang pertama adalah tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Ya tadi, sehingga ini menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kriteria golongan yang selamat adalah yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Ya, jadi penyimpangan yang pertama sebabnya adalah tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Meskipun Bapak dan Ibu sekalian, kelompok-kelompok Islam, ya mungkin mayoritas bahkan semuanya pasti, mereka pasti bersumber atau berpegang pada Al-Quran dan hadis. Kebanyakannya seperti itu, tidak keluar dari sini. Akan tetapi kenapa kemudian sebagiannya kok kemudian menyimpang, katakanlah begitu ya. Ya, kita tidak menyebut merek manapun, dan itu realitanya ada. Ini ternyata kemudian memahami Al-Quran dan hadis itu tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat atau metode pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis, sehingga terjadi penyimpangan. Dan ini real terjadi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, padahal Rasulullah sudah mengatakan yang mengikuti jejak beliau dan jejak para sahabat itulah yang selamat, itulah Islam yang lurus, itulah Islam yang murni. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa para sahabat yang harus diikuti, Bapak dan Ibu sekalian? Gitu kan? Jadi ini bukan semata-mata mengikuti para sahabat, yang mungkin orang bilang para sahabat kan manusia, gitu kan? Orang bilang begitu. Benar, memang para sahabat manusia, makan minum seperti kita makan dan minum, berkeluarga dan seterusnya. Ya, kadang-kadang mungkin bermain, kadang-kadang bermuamalah dengan yang lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu jelas-jelas memberikan legalitas kebenaran kepada para sahabat dan kepada manhaj ataupun metode yang ditempuh oleh para sahabat. Ya, kita lihat kenapa harus para sahabat. Yang pertama, Allah membenarkan para sahabat. Ulaika humus shadiqun. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 dikatakan mereka itulah para sahabat. Ya, para sahabat itulah atau mereka itulah orang-orang yang benar. Ini jelas. Kemudian para sahabat adalah umat yang terbaik, Bapak dan Ibu sekalian. Para sahabat Rasulullah adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada, yang pernah ada. Bahkan para sahabat adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, ya, dan seterusnya. Quran surat Ali Imran ayat 110. Rasulullah pun mengatakan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah umat di mana aku diutus di dalamnya, yaitu generasiku, yaitu para sahabat. Sebaik-baik umat, kata beliau, adalah para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu generasi setelah sahabat, yang sering disebut diistilahkan sebagai generasi tabi'in, yang mengikuti para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, dan kemudian generasi setelah tabi'in yang sering disebut dengan generasi tabi'ut tabi'in.
yang mengikuti tabi'in. 3 generasi terbaik, dan para sahabat disebutkan oleh Rasulullah adalah generasi terbaik. Sebagaimana Allah pun mengatakan kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, yaitu para sahabat. Ya, sehingga kita layak untuk kemudian mengikuti jejak para sahabat. Ya. Yang ketiga, keimanan para sahabat telah dijadikan standar. Bapak dan Ibu sekalian, keimanan para sahabat itu menjadi standar keimanan kita. Kalau keimanan kita seperti keimanan para sahabat, ya, bukan levelnya, bukan. Kalau levelnya nggak akan mungkin. Para sahabat jauh sekali di atas kita. Tapi mungkin apa yang diimani oleh para sahabat, ya, kita pun mengimaninya. Ya, standarnya seperti mereka, maka ini berarti menjadi standar kebenaran. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beriman seperti apa yang kalian beriman kepadanya, ya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, kalau mereka berpaling, ya, tidak beriman seperti apa yang para sahabat imani, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan. Quran surat Al-Baqarah 137, ya. Kalau keimanan para sahabat menjadi standar, ini berarti manhaj dan cara beragama mereka, ya, atau metode beragama mereka itu berarti di atas kebenaran. Ya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti, perhatikan, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Orang kalau menentang Rasul, menyelisih Rasulullah, padahal kebenaran sudah jelas terang benderang, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin pada saat itu adalah para sahabat. Maka Allah katakan, kami leluasakan dia di dalam kesesatannya yang telah dijalaninya itu, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, siapa yang menentang Rasul kemudian dia mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat, maka Allah katakan dibiarkan dalam kesesatannya itu, dan di ujungnya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kita pun diperintahkan untuk mengikuti para sahabat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin, khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat selain mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jelas. Untuk itu kalau ada orang-orang yang mencaci maki para sahabat, hati-hati. Ini pasti di jalur yang menyimpang. Ya, sebab para sahabat sudah Allah jamin di atas kebenaran. Ya, Allah sudah berikan legalitas kebenaran di dalam banyak Al-Quran, dan Rasulullah pun menyatakan demikian. Ya. Nah, ini sebab yang pertama adalah dalam penyimpangan adalah tidak berpemahaman sebagaimana pemahaman para sahabat. Nah, biasanya dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu mereka dengan pemahamannya sendiri, tidak merujuk kepada tafsir-tafsir yang sesuai sunnah, misalkan gitu ya. Apalagi kalau menafsirkan sendiri, maka nggak boleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita orang-orang seperti kita membaca Al-Quran kemudian menafsirkan sendiri, ini nggak boleh. Harus merujuk kepada tafsir yang jelas disepakati kebenarannya atau diakui, ya, oleh kaum muslimin. Seperti yang masyhur adalah tafsir Ibnu Katsir, misalkan, gitu ya, contoh yang paling mudah. Seperti itu. Jadi tidak boleh kemudian menafsirkan sendiri. Ya. Nah, terjadi penyimpangan ketika tidak mengikuti jejak para sahabat. Ya, para sahabat tidak melakukan demikian, kemudian mereka melakukan demikian.
Ya ini pun ya, kalau terjadi seperti itu biasanya ini terjadi penyimpangan. Dan kalau sudah semakin jauh, semakin besar, semakin melebar, ini berbahaya. Warna Islam bisa berubah. Ya, warna Islam bisa berubah menjadi aneh misalkan gitu ya. Baik, kemudian yang kedua di antara sebab penyimpangan adalah menjadikan sumber selain Al-Quran dan hadis atau sunnah sebagai dasar hukum. Ini pun demikian. Ya apalagi ini menjadikan selain Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber dalam beragama. Ya misalkan contoh yang mudah ya, beragama berdasarkan contoh misalkan mimpi, ya, atau misalkan ilham dengan bertapa kemudian semedi baik di kamar yang gelap atau di misalkan di gunung mana gitu ya, tahu-tahu dia ada yang mendatangin dia menyampaikan amalan begini begitu, dia jadikan sebagai ajaran agama. Maka ini jelas ya, mencampurkan itu ya dengan Al-Quran misalkan, dan dia menjadikan selain Al-Quran sebagai sumber, itu jelas penyimpangan. Apalagi menyingkirkan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Nah, kita lihat dalam surat An-Nisa 59. Jadi semua perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kita pun kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya yaitu As-Sunnah. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kan jelas ya, mudah. Jadi kita ngeceknya mudah. Kalau misalkan ada suatu kelompok ataupun orang ya dalam beragama kemudian menghadirkan atau mengambil sumber-sumber yang lain selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah menjadikan ajaran agama, maka jelas ini terjadi penyimpangan di sana gitu ya. Sebab sumber yang benar sebagai sumber beragama hanyalah wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu maka tidak boleh ya, ada orang kemudian mengambil dari misalkan kitab atau ajaran-ajaran kitab-kitab selain agama Islam, agama-agama yang lain, diambil sari-sarinya kemudian dikumpulkan menjadi ajaran agama, maka nggak boleh ya. Dan terkadang ada aja seperti itu ya, ada aja aliran-aliran yang menyimpang ya.